selamat sore. Halo semuanya. Ya, dan pada hari ini ya Truli, Hari- saya tanggal 18 November 2021. Kami ini di sini sore hari ini saya Eti Wahyuni dan rekan saya Truli Okto Purba, kita bertemu kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Dan kita akan membacakan sejumlah informasi menarik ya. Ada sejumlah ini, ada 4 ya, ada kalau nggak salah ada 4 informasi yang akan kita laporkan pada sore hari ini. Tentu Tribuners sudah menunggu-nunggu ini ya, di sore hari yang cuacanya kayak gini ini ya. ya, dingin ya, dan Antara dingin dan sejuk ya. sejuk lah, iya. Dan ini kan hujan ya. Tadi juga waktu saya tadi ke kantor ini kan, ke studio ini ya, kayak masih sempat turun hujan. Jadi memang setiap ada hujan kita harus tetap waspada kayaknya ya Kak ya. Iya, tentu. Di sekitar Terutama kita gitu. mungkin bencana banjir. Bencana banjir. Kemudian iya. di jalan lalu lintas juga ya harus waspada, hati-hati karena jalanan juga licin. Iya, oke. Buat para ya, untuk seluruh para Tribuners tetap berhati-hati, tetap memantau cuaca dan situasi yang terjadi di sekeliling Anda, waspada karena banjir belum, bencana alam masih bisa terjadi kapan saja. Akhir tahun ya. Dan terus saya boleh buka masker ya? Boleh, silahkan. Nanti saya yang pakai masker ya. Agak sesak. Baik Tribuners, kita akan membacakan sejumlah informasi. Ini yang pertama, ini lagi-lagi polisi ini. Masih polisi lagi ya? Kayak memang tidak henti-hentinya ya. Dan ini kita sedikit dahsyat kasusnya ini. Ini istri polisi melaporkan suaminya ke atasan karena tak tahan dipukuli dan diselingkuhi selama 16 kali. 16 kali ya. Ini udah kayak 16 pemain. 16 kali diselingkuhi. Aduh. Cukup berarti prihatin cukup juga kuat ya? dan Ya. cukup tahan ya sebagai seorang istri. Jadi ini ceritanya Ya, gimana ceritanya nih, ya. Kak? Ini ada Aibtu ARL, ini inisial oknum polisi yang bertugas di Polres Sibolga dituding melakukan tindakan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga oleh istrinya bernama Mas Laini Harahap. Ya, oknum tersebut disebut-sebut berselingkuh. Tidak tanggung, Aibtu ARL berselingkuh sebanyak 16 kali. Dan dalam perselingkuhan teranyar, dia menikahi selingkuhannya secara siri. Dan ini ternyata di dalam mungkin nanti perlu survei lebih lanjut Ruli, antara kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan sepertinya ada hubungan yang dekat ya. Oh boleh, nanti kita buat surveinya nanti. Ya, saat diwawancara ini si istri polisi ini menangis dan menceritakan bagaimana perlakuan si suami. Nah, ini termasuk ringan tangan ternyata si polisi ini. Jadi ya sudah menjadi korban kekerasan KDRT untuk waktu yang lama. Cukup kuat ini si istri, bertahan dalam waktu yang lama. Dan karena sudah tidak sanggup lagi menahan beban mental, akhirnya Mas Laini berani melaporkan sang suami ke Mabes Polri. Ini sampai ke Mabes Polri ternyata laporannya, dan Polda Sumut. Terus sayangnya laporannya ini masih mengendap gitu, belum diproses. Ya, kita akan saksikan videonya dan nanti kita akan terhubung dengan reporter yang ada di lapangan. Oke, kita saksikan videonya. Kau Weni Otriana binti Asnan dengan walinya berwali hakim dan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Weni Otriana binti Asnan. Yang Bugono begini tapi kelakuan. Oke, terima kasih Mas. Atas kasus atau perkara ini kami sudah melaporkan. Memang sebelumnya kami sudah dumaskan atas nama adik ini sendiri ya. Itu ada surat yang kami kirimkan sebanyak 23 surat untuk Jakarta itu langsung kepada yang terhormatnya itu Bapak Kapolri, Wakapolri, Asisten SDM Mabes Polri, Kadip Propan Mabes Polri, dan Kadip Hukum Mabes Polri. Itu yang di Jakarta. Kemudian yang di Medan ada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Wakapolda, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Utara, Kabid Propam Polda Sumatera Utara, dan Kabid Hukum Polda Sumatera Utara. Kemarin itu kan sebenarnya sudah lamalah saya sabar-sabarkan. Sejak menikah tahun 2000-an ini suami saya ini kan terus selingkuh karena mengingat anak masih kecil-kecil.
dan butuh bimbingan orang tua, tetap saya pertahankan rumah tangga sampai saat ini. Yang saya sesalkan, semua sudah dihancurkan. Mulai dari bot kami ada 4 dijual tanpa sepengetahuan saya. Tanah pun yang rencana mau kami bangun rumah untuk kehidupan kami nanti di hari tua sudah dijual tanpa sepengetahuan saya. Kemudian SK PNS saya yang diagunkan ke Bank Sumut itu diagunkan kira-kira 10 tahun, sudah berjalan 2 tahun setengah, itu pun sudah habis semuanya. Kemudian emas pemberian orang tua pun dijual semua dengan alasan untuk modal, untuk buat ini usaha, itu pun sudah habis semuanya. Dan yang paling mobil dilesingkan tanpa sepengetahuan saya, dan mobil pun sekarang sudah ditarik lesing karena nggak bisa lagi saya bayar. Mengenai gaji dengan remon itu diberikannya kepada saya setelah nggak terbayarnya leasing mobil. Untuk kebutuhan anak-anak pun dia tidak mau tahu. Itu sejak kapan terjadi, Bu? Anak saya yang pertama kuliah itu udah semester 5, setiap minta uang kuliah pun dia bilang nggak ada uang, tapi terus main perempuan. Sampai saya catat itu semua perempuan yang diselingkuhinya 16 orang. Dan yang paling saya sakitkan, dia sampai menikah siri dengan perempuan yang bernama Weni Otriana, janda, anak 2. Sebelum menikah dengan itu dia pacaran dengan si Weni ini dan diketahui suaminya juga. Itu pada tahun kapan, Bu? Bulan Februari atau Maret gitulah yang saya ketahui. Tahun ini? Iya, tahun ini juga. Jadi suami Bu bertugas di mana, Bu? Di Polres Sibolga. Ya, Ya itu tadi beritanya yang sedih dahsyat juga ya, tadi ya, sedih juga 16 ya. kali dengan 16 perempuan. Jadi memang sepertinya udah tabiat ya berselingkuh ya. Iya. Terus Tadi no juga comment. tadi juga si ibu juga sangat berkaca-kaca Kasian, ya. Kita juga sedih ikut ya. merasakan kesedihan Kesedihan yang dialami seorang oleh Ibu perempuan. Harahap tadi ya. Harahap ya, gitu. Masalah ini harahap. Jadi sudah menjual seluruh aset tadi ya demi Saya nggak bisa kebiasaan bayangkan buruknya. selingkuh. Mhm. Saya nggak bisa bayangkan selingkuh 16 kali ya. Iya. Kemudian juga hartanya Bahkan juga dijual dirimu habis. pendamping utama pun belum ya. Oke, kayaknya kan ini kan tadi laporannya kan masih belum ada perkembangan ya. Iya, kita akan Mungkin kita coba ini. informasi terkininya dari Iya. reporter kita. Dan kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan dengan Fadli Taradiva. Halo Fadli, selamat sore. Selamat sore Kak Eti dan Bang Suli. Iya, Fadli bisa mungkin disampaikan kepada Tribuners kira-kira informasi terkini tentang laporan yang disampaikan Ibu Emas Laini Harahap tadi seperti apa? Silakan. Baik, jadi ibu ini sebenarnya sebelum mengambil langkah hukum telah menggerebek langsung suaminya yang kedapatan sedang makan berdua dengan seorang wanita di Sibolga sana. Dan dalam penggerebekan itu memang istrinya dan anak perempuannya terpancing emosi sehingga menyiram cairan cabai kepada perempuannya. Nah, kasus ini lanjut hingga mengambil langkah hukum, yaitu melaporkan suaminya sendiri ke Polres Sibolga sana. Nah, tadi kebetulan istrinya di Medan saat kita wawancari memang mengaku telah menyelidiki kasus ini atau dugaan selingkuhan suaminya ini sejak lama dan dicatatnya dengan nama-nama perempuan itu sebanyak 16 orang, Kak. Oh. Seperti itu. Iya, kalau informasi selain dari pihak kepolisian, dari yang dilaporkan, oknum polisi itu sendiri, Fadli, apakah bisa di? Nah, kita tadi coba konfirmasi ke Kasubag Humas Polres Sibolga. Memang mereka mengakui adanya laporan dari istri polisi ini,
Namun prosesnya sampai saat ini memang sedang dalam proses penyelidikan. Begitu juga dengan penanganan pidananya, Kak. Seperti itu, Kak. Oh, jadi ada unsur pidana juga ya? Ya, karena sebelumnya sang istri menyebut adanya dugaan KDRT, namun memang KDRT-nya. laporan ini tidak jalan dikarenakan surat visumnya tidak ada saat itu, Kak. Kemudian Fadli, ibu sendiri itu kira-kira apa yang dia harapkan dari laporan tadi? Nah, memang tadi sempat juga kita tanyakan bagaimana jalur mediasi perdamaian agar kembali rujuk, namun memang ke istrinya mungkin sudah capek ya, Kak. Jadi sehingga istrinya tidak mau lagi untuk berujuk dan menginginkan yang bersangkutan tuh di PDTH, Kak, atau dipecat dengan tidak hormat, Kak. Seperti itu, Kak. Artinya memang si ibu sudah menutup pintu damai ya? Barangkali seperti itu ya, Fadli ya? Iya, Kak. Dan itu juga memang hasil musyawarah dari anak-anaknya juga, Kak, bahwa mereka memang sudah tidak mau lanjut lagi, seperti itu, Kak, kira-kira, Kak. Iya. Saya mau tanya satu nih, Fadli ya. Ini kan 16 kali nih dia sudah tahu, mungkin ada dapat informasi seperti itu ya. Ini 16 kali kan, kenapa sih baru sekarang memutuskan untuk melapor gitu kan? Padahal kita kan sudah sama-sama tahu nih ada peraturan di tingkatan internal kepolisian juga gitu ya, atau aparat negara gitu. Mungkin ada dapat informasi kenapa baru sekarang justru melaporkan suaminya gitu ke instansinya? Sebenarnya dilaporkan bukan sekarang, Bang, pada bulan Oktober lalu, Bang. Oh iya, di bulan Jadi Oktober. memang iya, Bang. Jadi memang mungkin karena adanya kabar bahwa yang bersangkutan telah menikah, Bang, menikah siri, sehingga diambil langkah hukum seperti itu kira-kira, Bang. Oh iya. Berarti sebelumnya itu berarti baru satu kali ya menikah siri ya. Sebelumnya tidak ada ya? Hanya Belum ya? berselingkuh ya? Masih Iya, Bang. selingkuh ya? Belum ada. Karena tadi yang kita lihat dari berkas yang dibawa sang istri juga memang terlihat ada surat nikah siri, Bang, keterangan nikah siri, Bang. Siap. Jadi sebetulnya cukup akurat ya? Ada videonya ya? Ada videonya juga. Jadi video itu memang didapatkan oleh istri korban dari informasi Informendia lah, Bang, bahasanya, Bang. Seperti itu, Bang. Baik. Siap. Oke. Oke. Cukup benar apa ya? Kita tunggu perkembangannya gitu ya. Semoga ada tindak lanjut Tindak ya dari lanjut ya. polisi, cepat diproses ya, jangan dibiarkan. Mm-mm. Karena ini menyangkut KDRT juga tadi ya, ada Iya. unsur pidana. Baik Fadli, terima kasih laporannya. Masih ditunggu ya Oke. Fadli laporan-laporan selanjutnya. Tetap Ya. jaga kesehatan. Selamat sore. Selamat sore, Kak Eti, Bang Truli. Oke, Iya. selamat sore ya. Ya, itu tadi ya Kak Iti. Mudah-mudahan ada titik terang yang diambil oleh institusi Iya. tadi terhadap Kasus Aibtu kasus tadi ya, Aibtu Aibtu tadi. ARL tadi. Ya, baik, kita lanjut ke berita kedua ya, Kak Iya. Iti ya. Ini masih berita yang cukup hangat nih 2 hari terakhir ini ya. Kalau teman-teman Tribuners masih ingat ya, sebuah Viral mobil ini ya ya. menyeruduk petugas parkir ya, petugas Security. satpam ya. Nah, sekarang kita akan bertanya nih, mungkin bertanya-tanya para Tribuners ini sebenarnya siapa yang salah ya. Nah, jadi polisi segera menyelidiki video viral pengemudi yang menabrak seorang petugas keamanan yang sedang mengatur lalu lintas hingga terseret dan tersangkut di atas kap mobil. Kabis Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Satlantas Poltabes Medan untuk menyelidiki permasalahan tersebut ya. Nanti akan ada videonya yang akan diselidiki oleh pihak kepolisian ya. Selain itu Hadi juga mengingatkan agar semua pihak sama-sama menjaga keselamatan, terutama pihak satpam yang mengatur lalu lintas keluar masuk pengunjung. Security seharusnya memegang pedoman agar mendahulukan pengendara yang berada di arus utama. Arus utama itu sepertinya yang arus yang lurus ya, Kak ya. Ya, setelah itu manajemen gedung juga harus melengkapi pihak keamanan dengan rambu syarat seperti papan pelang stop maupun flashlight ya. Lanjut, Kak. Nah, sebelumnya seorang satpam ditabrak pengemudi mobil di Jalan Patimura, Kecamatan Medan Baru, tepatnya di depan gedung Mega Prima Building ya. Peristiwa tersebut pun sempat terekam kamera pengawas CCTV dan dalam video berdurasi sekitar 25 detik tersebut terlihat security sedang memberhentikan pengendara mobil tersebut lantaran karyawan Mega Prima Building hendak keluar dari gedung. Diduga mobil berwarna putih itu tidak senang dengan tindakan dari si petugas security tadi dan karena memukul mobil, dan keduanya pun sempat adu mulut yang mengakibatkan security memukul kap dan mobil itu. Tidak lama kemudian mobil menancap gasnya dan mencoba menabrak security tersebut. Melihat aksi pengemudi, security langsung melompat ke atas kap dan memeluknya hingga terbawa sejauh 5 meter. Beruntung saat pelukan terlepas, ia masih sempat membuang badan ke arah kiri hingga
terhindar dari kemungkinan tergilas. Ya. Nah, dan si petugas security ini sudah membuat laporan ke Polsek Medan Baru, ya. Iya. Mungkin bagi Anda yang belum melihat videonya seperti apa, mari kita lihat bersama-sama videonya. Silakan tim Selamat Sore Medan untuk menampilkan videonya. Kejadiannya seperti apa itu? Kejadiannya itu saat ada saya turunkan mobil lalin gitu kan, saya beri isyarat ke pengguna jalan menggunakan peluit, terus saya kasih isyarat begini, dia langsung berhenti nabrak ini, gitu. Terus ya mungkin gak terima, saya marah, saya ikutan marah, dia marah juga, terus dia tabrak saya gitu, karena dia marahin saya pukul mobil lagi, dia tabrak saya sampai ke situ. Sempat diseretnya abang di atas mobil ya? Itu habis itu abang terjatuh bang? Terjatuh. Saya Kemudian si mobil itu kabur? Kabur. Buat laporan pak? Ya kita tunggu. Kalau memang ada laporannya kita tunggu. Sekalipun tidak ada laporannya kita akan coba dalam. Kemudian himbauan kita kepada rekan-rekan security, yang pertama tetap mengutamakan dan menjaga keselamatan pribadi pada saat memberikan akses jalan bagi pengunjung, baik itu hotel, kemudian pusat keramaian dan lain sebagainya. Ya, itu tadi videonya yang ditampilkan oleh tim Selamat Sore Medan. Sama-sama tadi kita sudah bisa menyaksikan. Nah, kira-kira Tribuners ini kalau kita mau kasih kuis nih ke Tribuners. Polling ya, siapa yang polling. bersalah ya? Yang salah siapa? Apakah pengendara kendaraan mobil berwarna putih atau petugas security? Silakan ketikkan kolom komentar Anda di kolom berikut ini gitu Saya ya. sih melihatnya sama-sama arogan ya kayaknya. Iya, Makin oke. kalah ya. Baik, Kita... untuk melihat seperti apa perkembangannya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Freddy Santoso yang ada di lapangan. Selamat sore, Freddy. Ya, halo, selamat sore. Iya, Bang Troy dan juga Katy. iya, oke. Gimana Freddy, kira-kira ini untuk perkembangan terbaru, apakah sudah ada informasi terbaru atau perkembangan terbaru? Mungkin sudah ada tersangka dari kasus ini sampai jam 17.30? Ya baik Bang, Bang Troy dan juga Katy, juga pemirsa. Jadi tadi siang itu polisi khususnya dari Satlantas Polrestabes Medan itu sudah melakukan olah TKP di tempat di gedung tersebut. Namun hingga kini belum diketahui apakah sudah ada penetapan tersangka atau apakah sang pengemudi sudah ditahan begitu. Namun yang pasti polisi tadi sudah melakukan pemeriksaan terhadap keduanya begitu. Oh, diperiksa di Polsek Medan Baru ya? Iya Bang. Iya, oke. Nah, untuk kondisi terbaru korban seperti apa ini yang petugas security? Iya, jadi Bang, pasca penabrakan itu kemarin itu hari Senin itu security itu mengalami luka di badannya, lengan, tangan kiri dan juga bagian punggungnya. Karena dia memang pada saat itu hampir sempat terseret dan terjatuh Bang dari atas kap mobil itu Bang. Oke, iya. Terutama shock mungkin ya. Shock ya setelah di... Iya, jadi ada ini, barangkali ada juga kabar-kabar, barangkali mereka jadinya untuk perdamaian, misalnya memberikan uang pengobatan seperti itu, apa yang sudah didapat oleh si korban sampai sejauh ini? Iya, sampai saat ini kita masih mencoba menghubungi si security tersebut, namun sampai sekarang ini ia belum menjawab pertanyaan dari kita seperti apa perkembangan dari masalah yang sebelumnya menimpa dirinya, Bang. Jadi kita masih berusaha apakah ada upaya perdamaian antara keduanya, begitu Bang? Karena jika kita lihat dari rekaman video itu memang posisinya lagi mengatur lalu lintas, namun sang pengemudi juga itu berada di arus utama atau jalur utama begitu.
Iya. Pengemudinya apakah sudah teridentifikasi, Freddy? Ya, untuk si pengemudi itu sebenarnya pada saat kejadian itu sempat dikejar oleh warga dan pada saat itu juga nyaris dihakimi oleh warga yang turut mengejar karena melihat ada peristiwa tabrak itu, menabrak security itu, Kak. Jadi sang pengemudi sudah diketahui, makanya juga sudah dilaporkan ke Polsek Medan Baru. Oke, tapi kalau dari sepertinya kelihatan itu ya platnya ya. Iya. Ya, bisa diketahui ya mestinya bisa Mudah-mudahan tidak plat palsu juga. Baik, Ya, satu tapi pertanyaan. silakan. Silakan, satu pertanyaan dari saya lagi ini, Freddy. Kalau ini kan banyak mungkin para di media sosial kan sudah beredarin tuh siapa yang salah, siapa yang benar. Mungkin ada dapat analisa dari pihak kepolisian atau dari sebenarnya siapa sih yang salah gitu? Jika dilihat sepertinya polisi mengarahkan kesalahan itu terjadi pada terjadi pada security tersebut, Bang, karena memang kondisi atau arus lalu lintas itu pada saat itu juga tidak kosong, sehingga pada saat itu security itu melakukan pemberhentian di saat ada mobil dan sepeda motor yang tengah melaju begitu, Bang. Oke. Jadi dugaan sementara itu ya, dan berdasarkan analisis si security yang sedikit kurang memahami kondisi lalu lintas pada saat itu, sehingga terjadi ketika kendaraan itu di stop, jadi dia kaget, sepertinya berhenti mendadak gitu. Jadi tidak tenang sehingga terjadi percekcokan hingga akhirnya menabrak security dan security naik ke atas kap itu hingga terseret. Jadi secara kelengkapan juga sebetulnya security ini kurang memenuhi prosedur ya, begitu ya kira-kira ya, Freddy? Dugaannya. Secara kelengkapan, maksud saya tadi kan untuk menghentikan kendaraan harus dilengkapi dengan ini bla 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 gitu ya. Iya, secara prosedural sepertinya memang ada tidak standaran gitulah, karena tidak dilengkapi dengan peralatan dan lampu papan stop begitu. Iya. Ya, ini mungkin jadi catatan juga ya bagi para security yang jumlahnya pasti banyak ya. Setiap perkantoran pasti ada security. Catatan juga. Baik, satu lagi ini masih ada ya. Jangan pergi dulu ya. Dari Freddy juga laporannya ya, sepertinya ya. Iya, ini ada cerita seorang anak yang mencari ibu kandungnya lewat TikTok selama 23 tahun ya. Selama 23 tahun nih, KT. Jadi Tribuners, beredar sebuah video seorang pemuda meminta pertolongan agar dipertemukan dengan ibu kandungnya yang tak pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Melalui salah satu akun TikTok, pria yang diketahui bernama Subandrio ini menceritakan perjuangannya mencari perempuan yang melahirkannya tersebut ya. Nah, kita masih terhubung dengan Freddy. Gimana Freddy perkembangan dari seorang pemuda yang mencari ibu kandungnya ini? Apakah sudah bertemu atau belum gitu? Iya, Bang. Jadi untuk akun TikTok yang membuat video itu terkait dia mencari ibunya selama 23 tahun itu, sampai sekarang ini ia belum juga berhasil menemukan sang ibu, karena dari seluruh informasi yang ia dapatkan itu mentok, artinya tidak menemukan titik terang. Padahal diduga kuat ini bidan tempat ia dilahirkan dulu itu mengetahui siapa ibunya, begitu Bang. Begitu juga dengan orang tua angkatnya. Nah, jadi awal mula ketahuannya bahwa ia merupakan anak angkat dari orang tuanya yang saat ini adalah jika orang tua angkatnya itu menyinggung masalah bahwa jika dia tidak dirawat oleh mereka, maka nasibnya mungkin tak sebaik seperti sekarang, begitu Bang. Sehingga ia berkecil hati dan mulai menanyakan kepada orang tua angkatnya itu siapa sebenarnya ibu kandungnya, kenapa orang tuanya yang saat ini itu seperti tidak sayang begitu padanya. Lalu orang tua angkatnya itu mulai terbuka dan mengatakan bahwa sebenarnya ia bukan anak kandung dari mereka, dan itu juga dikuatkan dari saudara dari orang tua angkatnya. Sehingga pada saat itu salah satu keluarga dari orang tua angkat si Subandrio ini mengatakan bahwa coba menyarankan agar bertanya ke sebuah klinik di daerah situ juga. Nah, di situ ia mendatangi bidan yang pada saat itu sekitar tahun 98 itu menangani kelahiran dari sang ibu. Namun sang bidan tidak mau memberikan data siapa ibunya itu karena memang ada masalah ya sedang ditutupinya. Dan berdasarkan menurut informasi yang kita dapatkan bahwa
sang ibu pada saat itu memang tidak mau mengadopsinya dan menyerahkan kepada orang tua angkatnya itu karena ada beberapa masalah yang tidak bisa dikatakannya begitu, Bang. Oke. Berarti belum Jadi, ketemu ya ini ya? Sebetulnya Ya. tidak terlalu sulit barangkali ya. Ini kan tahunnya masih tahun tinggi Tahun juga ya, tahun tinggi, 98, Iya, kemudian iya. sekitar 23 tahun mungkin ya. Iya. Si Si apa? Subandrio. Si Subandrio. Iya. Kemudian juga masih di wilayah Medan. Karena kan memang beberapa kasus pencarian ibu kandung bahkan yang dari luar negeri ya, Truli ya. Saya pernah baca itu di ya berkat media sosial juga sih memang, bantuan media Iya. sosial. Jadi anak yang diadopsi di luar negeri oleh orang Jerman kalau nggak salah. Pada akhirnya Iya. bisa menemukan orang tuanya berada di Jawa sana gitu. Siap. Jadi Mudah-mudahan ditemukan juga nanti dipermudah. untuk si ini ya. Iya, si dipermudah melalui Subandrio media tadi. sosial. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan ya. Jadi masalah pun bisa tadi Terselesaikan. disebut-sebut ada masalah yang ditutupi. Ya, baik Freddy, mudah-mudahan ada kabar terbaru nanti dari Iya. sini. Kita tunggu kembali laporan-laporan dari Anda di lapangan. Selamat sore Freddy. Ya, selamat sore, Bang. Kak Eti. Iya, Iya. Oke, itu tadi agak ini ya, sedih-sedih ya. Tadi Iya, ada yang menemukan orang tua di iya. saat dewasa itu memang sesuatu yang dramatis ya. Siap. Ya memang berita kita sore ini sedih-sedih ya Kak Iya, Edi ya. Tadi sesuai dengan seorang cuaca iya. yang agak redup-redup. Tadi seorang ibu tadi diselingkuhi 16 kali, kemudian seorang anak lagi mencari ibu kandungnya dan ayah kandung yang sudah terpisah 23 tahun ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat nih apakah berita ketiga ini, yang ketiga dan keempat ini juga termasuk sedih? Silakan Kak Edi. Iya, ini terkait dengan banjir. Ini Oh, sedih juga ini gubernur masih. sedih juga, tetapi mudah-mudahan ada solusinya ya. Iya. Karena ini langsung ini Gubernur kita Sumatera Utara ya, Bapak Edi Rahmayadi naik helikopter untuk meninjau bencana banjir. Iya. Iya, Edi Rahmayadi melakukan peninjauan langsung ke lokasi banjir di Serampah. Naik helikopter dari Medan tadi ya siang langsung menyambangi tenda-tenda pengungsian. Gubernur juga berbincang-bincang secara langsung dengan warga yang sampai hari ini masih berada di tenda pengungsian lantaran kondisi rumah yang juga belum memungkinkan untuk kembali ditempati. Kita sebelumnya juga sudah beritakan ya Truli ya, Ya, berapa banjir kali sudah kita terjadi beritakan. di sejumlah wilayah di Sergei, kalau nggak salah pekan lalu kita beritakan di Selamat Sore Medan juga, dan kita juga yang bawa ya. Belum sepenuhnya ternyata surut sampai hari ini. Tingginya intensitas curah hujan membuat sungai tidak mampu menampung debit air. Kondisi diperparah pula dengan sistem drainase di sejumlah titik yang tak berfungsi secara sempurna. Dan Tribuners, untuk mengetahui lebih detail tentang peninjauan banjir oleh Gubernur Sumatera Utara ini, kita saksikan videonya. Sahabat Tribun Medan, kembali lagi bersama saya Anil. Kali ini saya melaporkan langsung dari Desa Serampah. Yang kita saksikan saat ini Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi sudah tiba di bersama Kapolda, tepatnya sudah tiba di Desa Serampah. Terus bang, terus bang, masih jauh bang. Sambil jalan ya, air laut, juga pasang, menahan ya. Jalan bang. Mana air tadi itu be? Apa jalan keluarnya? Ya, jalan keluarnya. Jalan. Ambil posisi di atas, naik ke atas, Pak. Posisi di atas, Pak. Di atas, Saat ini Jadi gini, ini saya sebenarnya datang mau menunggu ini harus bisa saya lihat. Saya bisa lihat
Saya sudah dengar ini sudah 2 minggu yang lalu di banjir. Tapi karena juga saya hilir mudik nggak karu-karuan. Tapi kalaupun saya datang kemari, saya paling hanya lihat ibu-ibu sekalian. Nanti kalau sering-sering saya lihat ibu-ibu, bapaknya cemburu nanti. Tapi enggak, ini saya mau cari jalan, kita cari jalan keluarnya. Jadi amin gitu, amin. Jadi kita cari nanti khususnya ibu-ibu sama bapak-bapak yang punya rumah yang harus direlakan yang berada di sepadan das, namanya das, apa das itu, daerah aliran sungai itu harus pindah. Kalau enggak ini akan terus-terusan begini karena Bapak BWS, Bapak Badan Sungai ini dia sudah pegang uang untuk mengerjakan sungai, tapi terhambat kalau rakyatnya tak mau. Nanti fotonya nanti aja. Kenapa? Oh terus. Jadi nanti Pak Bupati sudah nyanggupin, karena kalau harus membayarin uang yang di rumah-rumah, pinggir rumah yang ini, nanti tak cukup uangnya. Ini harus ditanggul, kata beliau. Didalamkan sungainya, terus ini ditanggul. Tanggulnya nanti ya bisa setinggi ini nih tanggulnya. Ya. Ya kita berusaha dan berdoa. Amin. Jadi untuk kita lakukan ini semua. Ya setuju ya? Ya kita banyak ya. Iya sampai ke sana. 33 kilometer. Semua. Karena kalau ini dikerjain sana enggak ya sama aja. Makanya nanti rakyat harus dikorek. Iya, itu tadi kunjungan Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi ke kawasan Serdang Bedage ya? Serdang Bedage itu ya? Iya, Serampa. Serampa ya. Oke. Kita sepertinya ada harapan baru ya untuk penanggulangan tadi. Mungkin kayaknya kita harus terhubung coba ke reporter kita biar kita tahu apa yang terjadi. Iya. Halo Anil. Ya, halo Kak Eci, Bang Puli. Selamat sore Anil. Selamat sore Anil. Apakah mendengarkan suara kami dari studio? Agak hilang-hilang Bang suaranya Bang. Selamat sore Anil. Ya, halo Bang Puli dan Kak Eci. Dengar suara saya Bang? Ya, dengar. Suaramu Kami sangat jelas di sini. Baik Anil. Ya, Bang. Bisa dilaporkan Anil, bagaimana tadi kunjungan Edi Rahmayadi? Sepertinya ada harapan baru untuk penanganan banjir di Serdang Bedage. Silakan Anil. Pagi Pak Edi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra beserta juga dengan Bupati Serdang Bedage Dharma Wijaya itu menyambangi lokasi Sungai Bedage yang dimana saat yang disebut-sebut sungai ini meluap dan mengakibatkan ribuan rumah di Desa Serampa, Kecamatan Serampa terendam banjir. Jadi tadi kunjungan Pak Gubernur bersama Pak Kapolda beserta Bupati itu hari ini mereka sudah membawa helikopter, khususnya helikopter polisi Kapolda itu untuk melihat dari ketinggian bagaimana kondisi air di Kecamatan Serampa ini. Seperti itu terputus-putus. Iya, putus-putus suaranya ya. Oke. Ya, baik. Kira-kira seperti apa nanti langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah provinsi ataupun gubernur dalam hal ini? Kira-kira yang akan dilakukan di Serge, apakah sudah mendapatkan informasi? Apa informasinya, Anil? Baik, seperti yang disampaikan Gubernur sendiri, dia meminta kepada warga yang kebetulan rumahnya bertempat di bantaran sungai itu untuk segera pindah, karena hingga saat ini seperti yang kita beritakan beberapa waktu yang lalu, pemerintah kabupaten sendiri merasa kesulitan karena warga ini belum pindah dari bantaran sungai seperti itu Pak Bang Truli.
meminta kepada warga ya untuk segeralah, karena proses pembangunan ini akan segera dikerjakan, yaitu dengan bangun tanggul serta pengorekan atau pelebaran sungai Bedage. Seperti itu Bang Truli dan KFP. Kira-kira ada pendataannya, Anil, berapa kepala keluarga yang masih tinggal di bantaran ini yang menghambat proses Untuk data sendiri hingga saat ini memang belum dapat kita belum dapat kita temukan. Namun lebih kurang mungkin agak cukup banyak di bantaran itu. Tapi untuk lebih tepatnya nanti kita akan mencari lebih tepat lagi datanya seperti itu kayak itu. Oke. Iya. Ya. Satu pertanyaan dari saya ini, Anil, kira-kira bagaimana korban sekarang? Apakah semuanya masih di pengungsian atau sudah berangsur-angsur kembali ke rumah? Baik, di 2 hari yang lalu memang kondisi air itu sudah surut, bahkan hanya sampai setinggi mata kaki orang dewasa. Namun karena hujan deras yang terjadi dan luapan sungai di Kecamatan Dolok Mangkihul membuat debit air di Kecamatan Serapa itu tinggi kembali. Jadi tadi saya saat di lokasi itu bisa tingginya hanya sekitar seperti orang dewasa saja, seperti itu Bang Truli dan KFP. Dan untuk warga-warga sendiri yang kemarin sudah melakukan bantuan karena air kembali tinggi, memang tidak semuanya kembali ke posko, hanya beberapa warga saja. Seperti itu Bang Truli dan KFP. Anil, apakah curah hujan masih tinggi di wilayah Sedang Bedage? Untuk saat ini masih kayak seperti yang tadi saja itu turun hujan, namun hingga sore ini kelihatannya bakalan hujan juga malam karena kondisi saat ini mendung, seperti itu kayak itu. Iya, oke. Masih ini ya, sepertinya memang berbagai langkah sudah dilakukan. Mudah-mudahan kita berharap bahwa apa yang dilakukan ini akan membuahkan hasil terhadap kondisi di Sedang Bedage ya, Kak ya. Banjir yang sebetulnya tahunan ya Truli ya, bencana seperti ini udah rutin terjadi. Iya. Baik, Anil, itu saja Truli, ada Bu pertanyaan tambahan? Ya, sudah cukup itu saja. Terima kasih Anil laporannya. Ditunggu lagi ya laporan-laporan yang lain ya Anil. Tetap semangat, jangan sakit-sakit, jaga kesehatan. Ya. Itu dia laporan dari Anil. Oke. Itu tadi Tribuners 4 berita yang sudah kami tayangkan di Selamat Sore Medan hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan referensi Anda terkait perkembangan Kota Medan dan sekitarnya. Iya, terima kasih untuk atensinya. Kita pamit. Nantikan program-program lain yang gak kalah menarik ya. Yang pasti Selamat Sore hadir setiap hari jam 5 sore. Kemudian untuk informasi terkini juga yang akan diterbitkan melalui surat kabar cetak. Nanti malam ada koran besok ya. Silakan masuk yang akan dibawa oleh rekan saya waktu Purba. Jadi tetap saksikan sekitar jam 9 malam. Tunggu penampilan terbaru dari Bung Truli. Baik Tribuners, terima kasih atas atensinya. Sekali lagi saya ucapkan, saya Eti Wahyuni dan saya Truli Okta Purba. Undur diri. Sampai jumpa. Selamat sore, tetap semangat.